stiker karena kita mau coret-coret dulu motor dengan stiker. Stiker mana ya? Yang stiker banyak di arah Laudin sampai Pondok. Selasa sore macet nggak ya? Pasti macet kalau jam 5 karena orang lagi pada pulang kerja semua dan kita harus terobos sebab kita juga lagi pulang karena kita punya pekerjaan. Halo gadis, oh. Betulan itu dia macet sekali. Jadi kita harus potong jalurnya bisa dipotong. Biarlah kita macet-macetan saja biar seru. Inilah banyak anak-anak hitam putih, kemungkinan baru selesai ujian skripsi atau KTI karena lagi pegang kentengan buat dosennya. Kita lewat situ dan di situ bikin kepala puyeng. Kita harus cari tempat lain yang tidak macet. Tapi kita terobos saja karena harus jalan lagi. Macet semua.
Hati itu tidak turun di stiker, cukup dijaga, dipertahankan, dan dibahagiakan. Asik. Hidup itu lebay, lebay dengan kata-katamu. Kalau ku seorang diri, berteman sepi dan malam, coba untuk bertahan, mencari stiker, dan stikernya susah dicari, dan kita harus mencari stiker. Dan jalan pelan-pelan saja, sebab sungguh luar biasa macetnya. Jadi Porterani, jadi mana lagi namanya, Sungai Sadang, semua macet. Veteran juga akan begitu sebentar. Oh, lumayan, lumayan bikin pusing kepala, kepala pusing. Sungai Sadang motor, apa lagi? Ada nggak dari sini stiker? Pasti nggak ada lah. Kalau di sini tempatnya toko bangunan, bangunannya ada, tokonya tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Ya beginilah kalau jalan sore Kota Makassar, macet karena jalannya sempit. Bagaimana mau macet? Jalannya sempit. Coba kayak Jakarta sana. Kata kapan nggak apa-apa. Balik tuh. Udah sempit, berdebu. Jadi ini buat pemerintah Kota Makassar perlu perhatian khusus demi kemajuan Kota Semarang. Ya kalau anda mau maju ya biarkan saja begini-begini saja. Ku tahu meski atau lambat dirimu kan menjadi miliknya, tapi gitulah hidup, selalu nikmat dan mengesankan.
Jakarta juga. Ah, kapan kita dapat pemimpin itu yang bisa membangun sesuatu dengan niat yang tulus, bukan karena sesuatu hal yang punya tanda kutip. Tapi gitulah manusia, mau gimana lagi. Jalan sore saja sudah menjelang maghrib. Maghrib tetaplah seperti ini dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Terpaksa kita harus terus tembus di Anitongo. Kita lewat markas Brimob. Berhenti di tumpuan yang tidak jelas. Oh, cepat cewek, kau yang di luar, kau harus cepat dan terlalu lama. Kalau lama nanti berasa berobes. Kalau berobes saya tanggung jawab. Ada Samita di sini. Kamu udah semua di sini. Akhirnya kita macet lagi, macet. Oh, sebentar kita sampai di sana, tempatnya sedikit. Wow. Beta tercinta tinggi gunung Bintang. Kalau bilang beta pasar Pabayang-bayang begitu ramai kalau di sore hari. Pasar. Sini begitu ramai, pengunjungnya banyak. Kalau di tukang parkirnya garang-garang, sering mengganggu orang belanja. Itu yang buat orang tidak nyaman. Padahal di sini dekat dengan markas kepolisian loh. Di sini, di batas kota ini. Apa yang kau sesali, duhai kasih tabahkan hatiku. Jangan perpisahan, jangan menangis di pangkuanku. Begitu terus. Oke, kita istirahat dulu sini tempat stiker. Akhirnya ketemu juga. Saatnya kita lanjut balik. Saatnya kita balik saja. Karena
gas tikirnya dan langsung saja kita pulang karena kita masih capek. Baru selesai angkat besi besi di gudang bersama Paul, padahal bukan besi diangkat, tapi yang diangkat itu perasaan yang begitu dalam namun tanpa kepastian. Oh, keren kan? Yang diangkat perasaan yang terlalu dalam namun tanpa kepastian. Bukan keren sih, sadis. Ternyata di bagian arah sini enggak begitu macet dan kita nikmati saja. Suasana sore di Poros, Kota Rani, Kota Makassar, tepatnya di depan hotel ataupun di UNM. Sempat ada teman-teman yang mau kuliah di kampus UNM Pinisi. UNM Pinisi. Silakan Anda membuka websitenya. Pembukaan pendaftaran dimulai dari bulan 5 untuk strata S1 dan pasca sarjana gelombang 2 awal Februari. Kalau bisa lewat jalur beasiswa, kalau jalur mandiri, wow, lumayan mahal. Sebenarnya sih kalau menurut saya kuliah itu di mana saja yang jelas bicara persoalan legalitas itu jelas legalitasnya, kurikulumnya bagus, dosennya sangat membimbing dan membangun. Terlepas dari itu bicara persoalan negeri swasta kembali kepada pribadi teman-teman. Karena bicara persoalan kualitas itu bukan tempat pendidikannya ataupun perguruan tingginya, tapi bicara persoalan ini kembali kepada diri sendiri. Apakah belajar, fokus, atau hanya kuliah karena ada doi yang dilihat dan dijaga, takutkan bersama dengan yang lain. Jelas yang fokus akan berbeda dengan orang yang tidak fokus. Jadi jangan salahkan tempat pendidikan, tapi salahkan diri masing-masing yang tidak betul-betul menjalani, menikmati
cara chatnya sesuai dengan helmnya. Dan saya duluan Mas Bro.